Saya Dr. Bayu Aji, spesialis bedah onkologi dari Mayapada Hospital. Cancer itu adalah sekumpulan penyakit yang ditandai dengan perkembangan yang tidak terkendalikan dari sel-sel yang abnormal yang bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya itu bisa dari dalam dan dari luar, atau dari internal dan dari eksternal. Dari dalam itu kira-kira meliputi 85% dari semua penyebabnya. Itu karena ada kegagalan dari replika genetika, sehingga terjadilah kelainan yang abnormal atau sel yang abnormal. Nah, sel abnormal ini bisa menyebabkan suatu keganasan. Sedangkan kalau dari faktor eksternal itu meliputi sekitar 15%. 15% itu bisa karena faktor karsinogen, zat kimia, atau radiasi, atau bahkan ultraviolet. Nah, gejala awal dari cancer itu macam-macam ya. Yang jelas itu yang pertama itu adalah timbulnya ada benjolan. Kalau misalkan di payudara atau di kelenjar tiroid atau di bagian tumor lain, itu ada timbul benjolan. Ya, benjolan itu bisa disertai nyeri, bisa juga tidak. Kemudian biasanya benjolannya itu padat dan keras. Ya, kemudian yang ketiga bisa juga benjolannya terfiksir atau sudah ada penyebaran ke organ yang lain. Misalkan ke kelenjar getah bening atau ke organ sekitarnya, misalkan ke paru, hati, otak, atau tulang. Bisa juga sudah ada gangguan fungsi, misalkan fungsi menelan, atau fungsi bernapas, atau fungsi untuk berjalan, atau fungsi untuk yang lainnya, misalkan fungsi buang air besar, atau fungsi buang air kecil. Yang pertama, kalau tumor ganas itu dia lebih cepat membesar. Ya, yang kedua, sudah ada gangguan dari fungsi. Misalkan dia sudah ada gangguan dari fungsi menelan, fungsi bernapas, atau gangguan dari buang air besar atau buang air kecil, atau bahkan gangguan panca indera, misalkan gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau gangguan penciuman. Dan biasanya benjolannya itu sudah menyebar atau tumornya sudah menyebar, misalkan ke paru, hati, otak, apa tulang. Untuk pengobatan kanker sendiri itu terdiri dari beberapa modalitas. Yang pertama, kalau kankernya bisa kita operasi, itu kita lakukan operasi. Ya, jadi diangkat sampai bebas tumor. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dilanjutkan dengan kemoterapi. Nah, kemoterapi itu gunanya untuk membunuh sel-sel kanker secara sistemik. Ya, jadi secara sistemik, jadi membunuh sel-sel kanker dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian yang kedua itu dengan radiasi. Radiasi itu artinya membunuh sel-sel kanker secara localized. Jadi membunuh sel kanker yang hanya pada lokasi yang sakit. Misalkan di payudara, atau di rahim, atau di indung telur, atau di rongga dada. Nah, itu misalkan yang bersifat localized. Kemudian yang lainnya adalah dengan target terapi atau hormonal terapi. Nah, target terapi atau hormonal terapi ini bergantung kepada hasil patologi anatomi dan IHK, imunohistokimia. Dari sana kita bisa menentukan kita mau pakai kemoterapi yang target terapi atau yang non target terapi atau terapi hormonal. Dan yang terakhir itu ada yang lebih maju itu dengan imunoterapi. Ya, imunoterapi itu artinya kita mengobati kanker itu dengan menggunakan imun, ya, sistem imun dari pasien yang bersangkutan. Makanya disebut sebagai imunoterapi. Yang pertama itu pada dasarnya adalah pola hidup sehat. Banyak makan sayuran, buah-buahan,
kemudian olahraga cukup, istirahat cukup, hindari konsumsi alkohol atau konsumsi merokok, hindari konsumsi hormon. Ya, misalkan pada mereka yang ingin mempunyai keturunan, misalkan dengan bayi tabung atau inseminasi buatan, atau mereka biasa dikasih konsumsi hormon kan, nah, itu juga bisa mempengaruhi ya. Kemudian pada mereka-mereka yang juga misalkan punya kebiasaan makanan yang panas-panas, ya misalkan makan yang bakar-bakar seperti sate, ya kan? Nah itu juga bisa mempengaruhi kanker di rongga mulut. Atau kalau zaman dulu tuh ada yang suka sirih, ya sirih apa menginang, nah itu juga sama tuh kan, bisa mempengaruhi kanker yang di rongga mulut. Kemudian apalagi, misalkan pada mereka yang sering terpapar oleh sinar matahari, terutama di atas jam 10 sampai jam 2 siang. Misalkan pada mereka yang berprofesi sebagai nelayan atau petani, nah, itu kan sering terpapar oleh cahaya sinar matahari ultraviolet, sehingga menimbulkan resiko terjadinya keganasan pada kulit. Dan yang terakhir, nggak kalah penting, itu adalah melakukan deteksi dini. Jadi secara rutin kita melakukan namanya deteksi dini medical check up, ya MCU. Nah MCU ini bisa dilakukan setahun sekali apa 2 tahun sekali, terutama pada mereka-mereka yang mempunyai riwayat keluarga dengan keganasan. Misalkan keganasan pada payudara, keganasan pada tiroid, keganasan pada paru, atau pada usus besar, atau pada tulang, atau keganasan pada hati. Nah, bagi mereka yang mempunyai riwayat keganasan, sebaiknya secara rutin melakukan deteksi dini atau medical check up. Untuk deteksi kanker atau keganasan itu bisa dilakukan dengan yang pertama, yang paling sederhana itu dengan foto ronsen, kemudian USG payudara, USG leher, USG abdomen, atau yang lebih tinggi lagi itu dengan melakukan CT scan. Ya, bisa CT scan dada, CT scan perut, atau dengan yang lain, misalkan dengan pemeriksaan darah atau tumor marker.